Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saudara sekalian, ini untuk yang ke-12 ya, perkuliahan yang ke-12. Pembahasan kita adalah tentang Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Tentu biasanya ketika kita membahas tentang pemberdayaan perempuan, kalau di Muhammadiyah itu ada yang tidak asing lagi adalah organisasi atau organisasi otonom, yaitu Aisyah. Tetapi tentu saja bahwa yang kita bahas nanti tidak hanya berbicara tentang Aisyah, tapi adalah juga membahas tentang konsep kewanitaan, ya, konsep tentang wanita itu sendiri di dalam pandangan Muhammadiyah yang tidak lepas dari pandangan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan mempersilahkan pada kelompok 9 ya. Ini saya share screen dulu dari materinya ini. Silakan kelompok 9. Siapa dulu yang berbicara? Saya, Pak. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. Teman-teman yang saya muliakan dan Pak Muad yang saya hormati, terima kasih telah memberikan kami waktu untuk bisa menjelaskan tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Kami dari kelompok 9, yaitu atas nama Arham Ihwaluddin, saya sendiri, dan Ahmad Muwafiquddin. Next, Pak. Ada pokok pembahasan yaitu dalam pemberdayaan perempuan. Yang pertama yaitu pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Yang kedua, strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan. Next. Yang pertama, pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Nah, sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup maju bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Ki Haji Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan. Sebelum akhirnya mendirikan Aisyah. Sebagai awal langkahnya, beliau merekrut 6 siti sebagai kader inti yang akan dijadikan pimpinan Aisyah kelak. Keenam perempuan tersebut adalah Siti Barijah, Siti Dawimah, Siti Jalara, Busjro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Nah, dalam perjalanannya, keenam Siti inilah menjadi pimpinan inti Aisyah yang pertama dengan Siti Barijah dan Siti Badilah sebagai ketua dan sekretaris. Nah, Aisyah berdiri dipengaruhi beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Faktor pendukung bergeraknya organisasi dipengaruhi peran tokoh-tokoh perempuan yang berperan dalam Aisyah dan menjadi kader Aisyah sendiri. Adanya persamaan perjuangan dengan organisasi perempuan lainnya, akhirnya muncul Federasi Perempuan, yaitu Kongres Wanita Indonesia. Secara nasional, Aisyah berjuang bersama organisasi lainnya dalam memperjuangkan hak dan derajat kaum perempuan.
Secara keorganisasian, Aisyah berjuang bersama anggotanya dengan mendirikan Probel School, Quick School, Nasihatul Aisyah, Wal Asri, Ad-Dariyat, Maghribi School. Aisyah menggunakan media cetak untuk penyebaran dakwahnya. Media tersebut bernama Suara Aisyah. Nah, dan untuk strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah akan dijelaskan oleh Ahina Muafiquddin. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Arham sebelumnya. Di sini saya akan sedikit membahas strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk berkiprah dalam ruang publik. Tetapi tentu dalam kebebasan tersebut terdapat batasnya. Adapun yang membatasinya adalah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konsep-konsep tentang perempuan yang diputuskan oleh Muhammadiyah terlihat bahwa Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara tugas publik dan kaum perempuan. Antara lain dari perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, dengan tugas dalam masyarakat dalam berbagai bidang. Karena keluarga tidak bisa diabaikan demi melaksanakan tugas publik di luar rumah melalui gerakan pendidikan. Melalui gerakan pendidikan, Aisyah membina generasi muda melalui adanya pendidikan, kajian, dan lain sebagainya. Selain itu, implementasi daripadanya ialah Aisyah berkomunikasi secara efektif melalui media suara cetak, dengan tujuan dengan komunikasi tersebut melalui media cetak tersebut dapat memberikan pendidikan dengan jangkauan yang luas. Adapun selanjutnya yakni masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan. Tentu kita pahami bersama bahwa munculnya Aisyah, berdirinya Aisyah, tentu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi kami akan sedikit mengulas bahwa Aisyah dan organisasi perempuan pada masa awal itu sempat mengalami masa sulit, yakni lebih tepatnya di gerakan perempuan dilarang sebagai gantinya mereka mendirikan yang namanya Fujinkai. Apa tujuan daripada Fujinkai tersebut? Ialah sebagai pendukung dan melengkapi tentara Jepang. Perempuan pada masa itu ditugaskan untuk membuat seragam, mendirikan dapur umum, dan didiplom untuk berpikir dan mengatasi masalah krisis ekonomi. Karena mengingat bahwa wanita tahu bagaimana ekonomi dimanajemenkan. Seperti itu. Namun sebaliknya, pemerintah Indonesia memanfaatkan Fujinkai tersebut untuk persiapan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Adapun kesimpulan daripada materi kami ialah Aisyah adalah organisasi persyarikatan Muhammadiyah yang berasaskan amar ma'ruf nahi mungkar dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ini gerakan perempuan Aisyah masih sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan keberadaannya khususnya di Indonesia ini dengan melihat tantangan dan kondisi sosial politik yang ada pada masa ini. Berbagai problematika yang teramati dan dialami saat ini, perempuan Indonesia juga semakin multi aspek seperti ketidakadilan gender, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, kualitas kesehatan, dan anak yang masih memprihatinkan, kemiskinan, dan lain sebagainya.
Selain itu, sebagai pandangan keagamaan yang berbias gender masih dihadapi dalam realitas kehidupan masyarakat sehingga dapat berdampak luas bagi kehidupan perempuan. Aisyah perlu melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, Korean Thayyiban, masyarakat utama yang telah dikenalkan sebagai praksi sosial dengan strategi pengembangan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemberdayaan perempuan di pandangan Muhammadiyah. Mungkin dari Mbak Mas atau yang lainnya mau bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Sudah ditutup tadi ya dengan salam ya. Gimana Pak? Sudah ditutup dengan salam tadi ya. Ini Pak, soal untuk pertanyaan dan itu belum ditutup. Oh, ditutup dulu saja dah. Oh, iya. Ya udah, kami mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain dimunculkan wajahnya. Saya ingin absen ini. Ijahar, Muhammad Arif, Kain, Afifah. Kaib itu siapa? Isas, Saat, Fatoni, Sarif, Nasiha, Azima, Firly, wajahnya kurang ke atas sedikit. Jahar, saya hitung 1, 2, Afifah, ya 1, 2, 3. Ya, ini kurang satu lagi, sebentar ya. Ya, kurang satu lagi yang ini banyak ini 35 ya. Itu 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin tambahkan ya, nanti kalau sampean lihat di e-learning ini ya, di sini ya, itu ada bab 12 ya. Di bab 12 itu di sini ada beberapa referensi ya. Ada peran organisasi Aisyah, ini hasil penelitian ya. Tahun 17 sampai 45. Jadi memang sangat awal sekali. Di situ memang waktu itu ada gerakan-gerakan emansipasi wanita di barat ataupun di dunia timur, dan Asia merupakan salah satu bagian ya dari pergerakan itu. Kemudian yang kedua itu ada ini, ada satu referensi dari salah satu jurnal, itu pemikiran Muhammadiyah tentang perempuan, yaitu ada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dari Prof. Yunahar Ilyas. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian di mana memang peran dari perempuan di sini itu bukan hanya dari aspek keagamaan, pendidikan, tapi juga ada dari aspek ekonomi. Silakan dibaca, kemudian nanti untuk tanya jawabnya itu adalah di sini ya, di forum ini ya. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan kita sampaikan pada hari ini, dan lanjut ke e-learning untuk diskusi. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.